Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 10 IPA 6 akan mempersembahkan video pembelajaran tentang tanaman spermatopita. Spermatopita merupakan tanaman berbiji yang mendominasi jumlah anggota kingdom Plantae. Nah, kali ini saya dan teman-teman saya nanti akan menjelaskan tentang ciri-ciri, struktur tubuh, klasifikasi, dan peranan dari tanaman spermatopita. Ciri-ciri tanaman spermatopita. 1. Menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan. 2. Mempunyai alat kelamin yang jelas atau panerogame. 3. Cara hidupnya fotoautotrof. 4. Mempunyai berkas pembuluh. 5. Habitatnya di darat. Ada beberapa yang hidup mengapung di air. Akar tumbuhan berbiji ada yang berbentuk serabut dan juga ada yang berbentuk tunggang. Sel-sel akar mengalami diferensiasi menjadi epidermis, korteks, dan silinder pusat yang di dalamnya terdapat xilem dan floem. Batang tumbuhan berbiji dapat berupa batang berkayu maupun batang berair. Batang pada tumbuhan berbiji dapat mengalami modifikasi menjadi stolon, rizoma, dan umbi. Sel-sel batang mengalami diferensiasi menjadi epidermis, korteks, dan silinder pusat yang terdapat xilem dan floem. Yang ketiga adalah daun. Sel-sel daun mengalami diferensiasi menjadi epidermis dan mesofil. Nah, mesofil sendiri tersusun atas jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Berdasarkan ada tidaknya daun buah yang melindungi biji spermatopita dibedakan menjadi dua, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, yaitu tumbuhan yang mempunyai biji terekspos langsung atau terletak di antara daun-daun penyusul strobilus atau runjung. Berdasarkan struktur strobilusnya dibedakan menjadi 4 kelas. Yang pertama adalah Kikadine. Kikadine memiliki ciri-ciri yaitu tubuh menyerupai pohon kelapa, daun majemuk penyirip, contohnya seperti pakis haji. Yang kedua adalah Ginkgoine. Ciri-cirinya yaitu pohonnya meranggas, daun lebar berbentuk kipas dengan tulang daun mirip rusuk yang menonjol, contohnya seperti Ginkgo biloba. Yang ketiga adalah Genetine. Ciri-cirinya yaitu pertulangan daun menyirip, bunga tersusun berkarang dan mempunyai perhiasan pada strobilusnya, contohnya seperti melinjo. Yang terakhir adalah Coniferine. Ciri-cirinya yaitu batang besar berkayu, daun berbentuk seperti jarum, dan strobilus terletak di ujung batang berupa kerucut sehingga disebut tumbuhan berkerucut, contohnya seperti cemara dan pinus. Angiospermae merupakan tumbuhan berbiji tertutup atau bakal bijinya tumbuh di dalam daun buah. Angiospermae sering disebut Anthophyta atau tumbuhan berbunga. Nah, Angiospermae sendiri dibagi menjadi 2 kelas, yakni monokotil dan dikotil. Untuk monokotil, ciri-cirinya itu mempunyai 1 daun lembaga atau biji berkeping 1, memiliki sistem perakaran serabut, batangnya tidak berkambium, contohnya anggrek, palem, pisang, dan jahe. Untuk tanaman dikotil, ciri-cirinya itu mempunyai 2 daun lembaga atau biji berkeping 2, memiliki sistem perakaran tunggang, batangnya bercabang-cabang dan berkambium. Contoh tanaman dikotil sendiri yakni beringin, sawo, kamboja, dan jeruk. Tumbuhan Gymnospermae mempunyai 2 alat reproduksi, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Pada strobilus jantan memiliki mikrosporangium yang menjadi sel induk mikrospora. Mikrospora berkembang menjadi mikrogametofit atau gametofit jantan dan berisi serbuk sari. Sedangkan pada strobilus betina mempunyai megasporangium yang menjadi sel induk megaspora. Megaspora berkembang menjadi megagametofit atau gametofit betina. Pada bakal biji megaspora terdapat struktur liang biji mikrofil dan kantong serbuk sari atau polen chamber yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi betina. Selanjutnya, reproduksi dari tanaman Angiospermae terlihat seperti pada gambar. Angiospermae dapat berkembang biak secara generatif dan vegetatif.
Proses pembuahan yang terjadi pada angiospermae dikenal dengan pembuahan ganda. Dinamakan pembuahan ganda karena ada dua sel sperma yang melebur di dalam kantong embrio. Sel sperma 1 akan melebur dengan sel telur membentuk zigot. Sel sperma 2 akan melebur dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma. Apa sih tanaman palem? Tanaman palem atau Chrysalidocarpus lutescens termasuk tanaman spermatophyta golongan Angiospermae yang memiliki biji berkeping satu atau monokotil. Yang pertama, batangnya tumbuh tegak ke atas dan jarang untuk bercabang. Batangnya berruas-ruas dan tidak memiliki kambium sejati. Yang kedua, berdaun majemuk dan pada tangkai daun memiliki pelepah daun yang membungkus batang. Yang ketiga, memiliki akar serabut. Yang keempat, buahnya ditutupi lapisan luar yang relatif tebal atau biasa disebut sabut. Yang kelima, biji buah relatif cair pada saat masih muda dan semakin mengeras ketika tua. Tanaman palem sendiri memiliki cara reproduksi, yaitu yang pertama secara generatif dan yang kedua dengan cara vegetatif. Secara generatif dengan cara menyemaikan biji dan secara vegetatif dengan cara pemisahan anakan. Yang pertama sebagai tanaman hias, yang kedua sebagai obat cacing, yang ketiga mengatasi rabun mata, dan yang keempat mengobati kulit yang luka, dan yang kelima menguatkan gigi dan gusi. Nah, kali ini saya berada di samping tanaman sawo. Kalian pasti sudah tahu kan tanaman sawo itu apa? Tanaman sawo atau Manuka rosacota merupakan tanaman spermatophyta golongan Angiospermae yang berkeping dua atau dikotil. Yang pertama adalah pohonnya besar dan rindang. Yang kedua, batangnya berkulit kasar dan berwarna abu-abu kehitaman hingga coklat tua. Yang ketiga, daunnya tunggal dan sering mengumpul pada ujung ranting. Yang keempat, helai daun bertepi rata, sedikit berbulu, dan daunnya berbentuk bundar seperti telur. Yang kelima, bunganya tunggal yang terletak di ketiak daun dekat ujung ranting. Yang keenam, buahnya berkulit tipis dengan daging buah yang lembut dan berwarna coklat. Dan yang terakhir adalah akarnya berbentuk akar tunggang. Tanaman sawo dapat bereproduksi secara vegetatif dan generatif. Pada generatif sendiri, tanaman sawo dapat bereproduksi menggunakan biji. Sedangkan vegetatif, tanaman sawo bisa menggunakan stek dan okulasi. Yang pertama adalah mencegah anemia. Yang kedua, menjaga kecantikan kulit. Yang ketiga, menjaga kesehatan mata. Yang keempat, mengatasi wasir dan gangguan pencernaan lainnya. Yang kelima adalah menjaga kesehatan tulang dan gigi. Hai, sekarang saya akan mengeksplor tanaman anggrek atau yang bernama latin Orchidaceae. Tanaman anggrek merupakan tanaman jenis spermatophyta golongan Angiospermae yang berkeping satu atau monokotil. Biasanya tumbuh menempel pada tumbuhan lain atau epifit, tetapi tidak merugikan inangnya. Ada juga yang tumbuh di tanah berbentuk mirip umbi. 2. Berakar serabut yang tebal dan berdaging. 3. Batang berruas-ruas. 4. Daun umumnya berbentuk oval, menebal dan bertulang daun sejajar. Juga dilapisi lapisan lilin sehingga terlihat mengkilap. 5. Bunga tersusun majemuk pada tangkai yang berbentuk tandan memanjang. 6. Buah berbentuk seperti kapsul. 7. Biji berjumlah banyak dalam satu buah, berukuran sangat kecil dan ringan, seperti kapas. 1. Perkembangbiakan secara generatif diawali dengan penyerbukan, dilanjutkan fertilisasi, dan menghasilkan biji. 2. Perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu dengan okulasi atau tempel, stek batang, pemisahan anakan, dan kultur jaringan. 1. Sebagai tanaman hias. 2. Mengharum alami. 3. Menghilangkan polusi udara. Kita menjelaskan pohon beringin. Pohon beringin atau Ficus benjalina dikenal sebagai tanaman pekarangan dan tanaman pot hias.
beringin berbentuk jorong atau ovalis, dengan pangkal daun berbentuk tumpul dan bagian tepi daun yang merata dan halus. Pertemuan kedua sisi tepi daun beringin lebih tinggi atau panjang, sehingga ujung daun terlihat sempit, panjang, dan runcing. Daging daun beringin bersifat perkamen, yaitu tipis tetapi cukup kaku. Sistem pertulangan daunnya menyirip dengan tulang paling besar berada di tengah, kemudian membentuk tulang cabang. Tanaman beringin berakar tunggang serta memiliki akar gantung sebagai akar napas. Pohon beringin berukuran besar dan tingginya mencapai puluhan meter. Batang beringin berbentuk bulat dan tegak. Permukaannya kasar, pencabangannya simpodial dan berwarna coklat kehitaman. Pohon beringin berkembang biak dengan cara generatif dengan biji buahnya. 1. Sebagai tanaman konservasi mata air. 2. Sebagai penguat lereng alami. 3. Sebagai tanaman peneduh. Mangga atau Mangifera indica termasuk tumbuhan tingkat tinggi yang struktur batangnya atau habitus termasuk kelompok Arboreus, yaitu tumbuhan berkayu yang mempunyai tinggi batang lebih dari 5 meter. Bahkan, mangga bisa mencapai tinggi antara 10 hingga 40 meter. Akar pohon mangga berjenis tunggang. Akar ini memiliki karakteristik yang sangat kuat dan panjang. Batang mangga tegak, besar, keras, dan kuat. Tekstur kulit pada batang pohon mangga cenderung tebal dan kasar. Warna kulit pohon mangga ini coklat muda hingga coklat kehitaman. Pohon mangga juga mempunyai cabang dan ranting yang ditumbuhi banyak daun. Daun pohon mangga berwarna hijau dan berbentuk melebar panjang dengan ujung yang runcing. Daun pohon mangga memiliki tulang daun menyirip. Bunga pohon mangga berbentuk majemuk. Buah mangga memiliki bentuk yang beragam tergantung dari jenis dan varietasnya. Biji pohon mangga merupakan jenis biji berkeping dua atau disebut dengan dikotil. Pohon mangga berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama, generatif atau kawin dengan penyerbukan pada bunganya, di mana bagian bunga jantan atau benang sari dan bagian bunga betina atau putik bunga menjadi satu, menempati bagian pada bunga yang sama. Yang kedua, vegetatif atau tak kawin atau buatan, yaitu melalui pencakokan. Mangga memiliki banyak manfaat, antara lain buah mangga dimanfaatkan untuk dimakan dalam keadaan segar sebagai buah meja atau campuran es. Kayunya dapat digunakan sebagai arang. Kali ini saya akan menjelaskan tanaman beringin. Akarnya berupa akar tunggang. Batangnya berkayu keras, berkanium, susunan pembuluh angkut teratur. Kulit batang berwarna coklat tua dengan tekstur sedikit kasar. Daunnya berupa daun majemuk dengan tulang daun menyirip. Bunganya dilengkapi dengan kelopak dan mahkota yang berjumlah 5 dan berwarna ungu berukuran kecil. Bijinya berkeping dua berada di dalam buah. Biasanya belimbing berkembang biak secara generatif melalui biji yang terdapat di dalam daging buahnya. Buahnya dapat dikonsumsi, dapat menurunkan darah tinggi, batangnya dapat digunakan sebagai kayu bakar. Kita mau ngapain sih? Kita di sini mau eksplor tanaman kamboja. Kamu mau tahu kan tanaman kamboja itu? Ayo. Ini namanya tanaman kamboja. Batang. Batang tanaman kamboja memiliki batang yang keras, bulat, memanjang, memiliki cabang yang banyak, bekas dudukan, daun terlihat jelas, dan berwarna putih hijauan. Kedua, daun tanaman kamboja memiliki daun tunggal, memiliki panjang 10-25 cm, bahkan lebih. Runcing di bagian pangkal, memiliki bagian tepi merata, tebal dan memiliki bentuk lonjong. Daun kamboja berwarna hijau muda dan hijau tua.
Bunga tanaman Kamboja berbentuk menyerupai trompet dan berkumpul di ujung ranting. Bagian dalam bunga ada yang berbulu dan tidak berbulu dan memiliki berbagai macam warna. Tangkai putih berukuran pendek, tumpul dan melebar. Akar. Tanaman Kamboja memiliki akar tunggang, bercabang, dan warna kecoklatan. Akar tanaman ini memiliki fungsi untuk menyerap mineral dan unsur air yang ada di dalam tanah dengan kedalaman 1,5 sampai 2 meter. Yang pertama, vegetatif, yang kedua, generatif. Secara vegetatif melalui sambung, stek, dan cangkok, dan secara generatif melalui biji. Nah, kali ini saya akan mengeksplor tentang tanaman cemara. Seperti yang kita tahu, tanaman cemara sendiri merupakan tumbuhan spermatopita atau tumbuhan berbiji yang termasuk dalam golongan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Yang pertama yaitu berukuran tinggi dan berbentuk kerucut. Karena ciri itulah cemara termasuk dalam kelas Coniferinae. Yang kedua, daunnya berbentuk ramping dan runcing seperti yang kalian lihat. Ini berguna untuk mengurangi penguapan. Ini merupakan contoh daun cemara yang kering. Yang ketiga, warna daunnya biasanya gelap, tetapi ada beberapa spesies yang berwarna hijau terang. Yang keempat, kulit kayu pohon cemara dewasa terbilang tebal dan warnanya coklat gelap, seperti yang terdapat pada pohon ini. Yang kelima, pohon cemara tidak menghasilkan buah, melainkan pinkon atau runjung cemara. Runjung cemara adalah semacam pucuk yang membawa biji dan menjadi organ reproduksi pohon cemara untuk berkembang biak. Yang keenam, sistem perakaran pohon cemara berbentuk tunggang. Yang ketujuh, biji cemara bentuknya cenderung bulat pipi dengan warna coklat. Tanaman cemara berkembang biak dengan cara vegetatif alami. Beberapa manfaat tanaman cemara antara lain: yang pertama, sebagai tanaman hias seperti yang kalian lihat ini. Yang kedua, sebagai pencegah abrasi. Yang ketiga, akar cemara dapat digunakan sebagai obat cacingan. Sekarang saya akan mengeksplor tentang tanaman Pakisaji. Sini. Pakisaji atau populer dengan nama sikas adalah sekelompok tumbuhan berbiji terbuka yang tergabung dalam marga Pakisaji atau Pias dan juga merupakan satu-satunya genus dalam suku Pakisaji hajian. Yang pertama, bentuknya menyerupai pohon kelapa. Karena ciri itulah Pakisaji termasuk dalam kelas Cicadinae. Yang kedua, daunnya berbentuk seperti pita yang terbuka dengan tulang dan sejajar. Anak daunnya tersusun secara berpasangan, seperti ini. Daun yang masih muda biasanya akan mengulung seperti tanaman baku. Yang ketiga, batangnya tidak bercabang dan berbentuk silindris. Kulit batangnya tidak berkambium, tetapi menyerupai sisik. Ciri yang keempat, bunga dari tanaman Pakisaji terdiri dari strobilus jantan berbentuk sisik dan strobilus betina berbentuk seperti keris dengan megasporofil. Ciri selanjutnya, bijinya berbentuk bulat seperti biji tanaman palem. Tinggi dari tanaman Pakisaji bisa mencapai 4 meter. Seperti yang kalian lihat, sepertinya Pakisaji ini tingginya sekitar 1 meter. Ciri yang terakhir, Pakisaji memiliki sistem perakaran tunggang atau radix primaria. Ingat ya guys, akar tunggang bukan akar serabut. Pakisaji sendiri berkembang biak dengan cara vegetatif alami, yakni melalui pembentukan tunas. Tunas itu sendiri biasanya tumbuh di samping induknya dan berasal dari tunas ketiak bagian tumbuhan di dalam tanah. Pada umumnya, tanaman Pakisaji sering digunakan sebagai tanaman hias. Seperti ini, cantik kan? Selain itu, tanaman Pakisaji biasa dimanfaatkan sebagai obat-obatan, seperti meningkatkan pertumbuhan tulang, mencegah rematik, meningkatkan kekebalan tubuh, mengobati luka, memperbaiki metabolisme jaringan tubuh. Nah, setelah mengeksplor tanaman Pakisaji, sekarang saya akan mengeksplor tanaman ginkgo biloba. Biar kami lihat.
aku lupa. Tanaman ginkgo biloba tuh nggak ada di sini. Terus gimana sih wujud dari tanaman ginkgo biloba? Ya seperti ini. Bagian daunnya sering digunakan sebagai suplemen untuk meningkatkan daya ingat dan melancarkan aliran darah. Kayunya dapat dijadikan sebagai kayu bakar. Nah, ginkgo biloba sendiri juga merupakan salah satu tanaman penghasil oksigen. Nah, itu tadi video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.